Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Lailatul Maghfirah dari kelas 1B dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video dengan tema mewujudkan pengalaman multikultural merajut kebinekaan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ke rumah peribadatan umat Kristiani di daerah saya, yaitu di Desa Kedongharjo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Pantengin terus video saya ya. Nah teman-teman, ini tempat peribadatan umat Kristiani di daerah saya, yaitu di daerah Desa Kedongharjo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Di sini teman-teman, nah teman-teman, sekarang di samping saya ini udah ada tokoh umat Kristiani penggerak kemajuan di daerah saya. Halo Bapak. Ya. Pada kesempatan kali ini Bapak berkenaan untuk saya wawancarai. Ya, sedia. Pertama-tama saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila? Kalau pendapat saya, Pancasila itu memang ideologi bangsa yang paling paling penting ya. Karena kalau Indonesia ini tidak ada Pancasila, tentunya umat beragama di Indonesia tidak akan bebas beribadah. Soalnya Pancasila di dalamnya sudah mencakup segalanya. Di orang yang beragama apapun, ya Islam, Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya, itu kan sudah cakup dalam ketuhanan yang Maha Esa. Makanya untuk perekat bangsa ya hanya satu-satunya ideologi Pancasila. Bagi kami Pancasila itu penting sekali. Terus yang selanjutnya, bagaimana pandangan Pancasila menurut keyakinan agama Bapak? Kalau menurut pandangan saya sudah saya utarakan di depan, bahwa Pancasila itu adalah suatu pilar atau pondasi berbangsa dan bernegara dan beragama. Itu semuanya harus berpedoman kepada Pancasila, sebab hanya Pancasila itulah yang bisa menyatukan kita semua. Kita beribadah bebas karena Pancasila ya. Karena di situ kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Apa sebabnya kok Pancasila hanya ditulis ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan dengan agama tertentu kan tidak. Makanya semua agama yang ada di Indonesia itu kan dilindungi oleh undang-undang karena Pancasila. Sebab Pancasila itu adalah ketuhanan, semua yang menyembah Tuhan itu berarti kan yang orang yang berketuhanan. Jadi kan bagi orang Kristen itu menjadi landasan utama untuk beragama dan berbangsa dan bernegara. Lanjut ya Pak ya. Ya. Bagaimana perasaan hidup Bapak di masyarakat ini sebagai warga minoritas? Kalau menurut pengaduan umat yang lain, tapi di daerah saya sini, di duku sini, itu tidak ada perbedaan. Kok bisa Pak? Ya normal jadi hidup itu rukun, nggak ada kok ini kamu orang apa, kamu orang, nggak ada yang mempermasalahkan itu. Gotong royong maupun bermasyarakat itu tidak ada. Istilah diskriminasi itu tidak ada. Tapi kalau menurut saya dengar tadi kan ada ya di daerah lain tuh ada, diundang nggak mau datang, dikasih makanan nggak mau makan, itu
itu termasuk udah diskriminasi. Tapi di tempat saya sini, di Dukuh Punuan sini nggak ada masalah itu. Soalnya saya sudah pernah berkonsultasi sama tokoh-tokoh Islam, pemuka agama, itu nggak ada perbedaan masalah itu. Sedangkan kami yang orang minoritas bersembahyang keliling di lingkungan beribadah itu tidak ada yang ganggu. Itu berarti kan rukun-rukun aja. Dan lain kalau didengar di tempat lain tuh ada yang gereja dikerutukan. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Aman-aman banget ya Pak. Tapi kalau jarak katanya itu kan, jarak itu kalau dikasih makanan nggak mau makan, merasa haram dan sebagainya. Jangan mengharamkan makanan yang diberikan oleh Tuhan, kecuali ada larangan-larangan agama tertentu. Nah, nasi itu kan ya layak dimakan ya. Misalnya daging ayam itu kan semua agama bisa makan. Tetapi kalau babi dan sebagainya itu kan ada agama yang nggak makan, itu jangan dipaksakan. Kalau bagi kami ya pandangan seperti itu ya apa ya namanya, pikiran-pikiran yang picik, enggak, belum sepenuhnya dia itu mendalami agamanya. Kalau agama Tuhan itu mengajarkan cinta kasih, enggak mengajarkan permusuhan atau perbedaan, kan enggak ya. Cuma caranya kita itu berbeda kan beda-beda, cuma perbedaan kan cara beribadah. Tapi yang disembah cuma satu Tuhan loh. Makanya kita nggak boleh membeda-bedakan agama, aliran apapun. Saya sendiri itu kepada orang Hindu ya bisa menerima, orang Islam juga bisa bergaul, sama orang apa saja saya bisa menerima. Meskipun saya di sini minoritas ya, tapi ya nggak ada orang yang mendiskriminasikan saya, itu ya nggak ada. Rukun-rukun aja kalau di sini loh, itu di Punuan. Tapi lain daerah saya nggak tahu. Seperti di Jatimulyo itu mau bikin tempat ibadah aja dibuka itu. Oh, nggak jadi itu Bapak? Nggak jadi kan, MTA-nya itu kan itu udah nggak boleh. Pandangan-pandangan seperti itu kan pandangan-pandangan yang katanya orang berketuhanan, membuat tempat beribadah untuk Tuhan kok nggak boleh. Ini imannya itu loh di mana? Lalu sedangkan saya loh itu bikin langgar itu sebelah itu, saya ikut berpartisipasi. iya, ikut bekerja ya seperti biasa orang gotong royong. Jadi nggak ada perbedaan sini ini mbak. Ada apa-apa ya sudah biasa-biasa. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kita beribadah ya masing-masing menurut kepercayaan kita masing-masing kan begitu. Jadi jangan mempermasalahkan agama. Agamanya cuma hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, manusia dengan Tuhan itu diimplementasikan kepada manusia sama manusia. Jadi saya kira kondo awake dhewe iki apik, nek karo tempat karo apik karo Gusti Allah nggone ngendi. Piye carane? Aku terno karo Gusti kok karo manusia padha manusia kok gedeng ya, karena ya itu kan menipu diri sendiri dah. Padahal manusia semuanya ciptaan Tuhan. Kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling mencintai. Bukannya cinta seperti suami istri, kan bukan. Cinta itu menghargai semua makhluk ciptaannya itu. Kalau kita menghargai makhluk ciptaan Tuhan, berarti kita ini menyayangi Tuhan. Kalau kita senangnya merusak, membunuh, ngebom, nah itu orang agama bagaimana ya? Itu bukan pekerjaan manusia loh membunuh itu. Membunuh kan pekerjaan Tuhan. Orang dipateni supaya mati, pateni Gusti Allah dhewe ya. Nek kangkung ngono kuwi, Mbak.
Jadi saya itu sering sharing sama tokoh-tokoh Islam. Dia itu bisa menerima, paham saya itu bisa menerima. Kalau kita itu salah kita kepada kapan kita salah pada Tuhan? Kan salah kita kepada sesama manusia. Ya, kamu menyakiti hati kamu salah. Kalau laku zina, ya itu kan sama manusia, itu salah. Membunuh itu membunuh manusia, masa kita membunuh Tuhan? Makanya semua dosa kita ya kita perbuat dengan sama manusia. Kalau kita mendapatkan ibadah yang baik ya kepada manusia, melakukan tindakan-tindakan yang baik kan ya diantara manusia sama manusia. Makanya semua itu harus kita lakukan. Ajaran-ajaran Tuhan itu kita lakukan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Cara kita bergaul dengan tonggo teparo, sanak saudara, jangan menyakiti hatinya. Kalau kita itu dijiwit ki ya lara ya aja jiwit. Nang ngono tentrem, Mbak. Nggih. Dunia ki biarlah dia beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Jangan dibom, itu kan yo malah seriki pewar bener kene kan malah kleru dhewe. Iya. Kalau saya loh, setiap tempat ibadah di situ Tuhan ada hadir. Setiap kitab suci dibacakan, di situ Tuhan hadir karena yang dibacakan itu adalah firman Tuhan. Makanya tempat ibadah itu adalah tempat rumah Tuhan. Jadi rusak, jadi salah, jadi pekorong kone bener luput. Kita mendapatkan ganjaran dan dosa itu kan yang menentukan Tuhan. Kita mengatakan, aduh aku ini orang bagus, tapi kalau Tuhan tidak, aku ya ngeyel. Mboten Gusti kula niki wong apik diribone swarga. Kita lara apik bias ngono. Lho ngono roko wae. Ngono kuwi lho, Mbak. Intine leh ning agama kon ngajar wong. Supaya Tuhan itu mengajar manusia berhubung di antara Allah dengan manusia itu dipisahkan karena dosa ini baik dewi. Adam nggone sampai dewi gak salah karo Gusti Allah. Uripe ning Firdaus. Ning swarga rasa datar kasar-kasar ini. Jadi kita hidup di makan Tuhan akan mengembalikan kita berhubungan kembali dengan Tuhan. Maka diadakan agama, ajaran-ajaran Allah. Ajaran Allah itu adalah cinta kasih. Kalau di situ ada kedamaian, di situ ada Tuhan. Kalau di situ ada perkelahian, di situ ada ya apa kuwi? Setan iblis kuwi no jenenge ya. Pandangan kami tentang memangnya kehidupan masyarakat ini kalau dia bisa mengerti dan mendalami sudah tercakup dalam Pancasila. Kita persatuan Indonesia sudah ada di situ. Kemanusiaan yang adil dan beradab sudah tercantum di situ. Ketuhanan yang Maha Esa sudah tercantum di situ. Makanya ketuhanan itu hanya ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua orang yang menyembah Tuhan itulah orang yang beragama. Meskipun kepercayaan pun diakui. Karena dia tahu Tuhan bukan kafir. Kalau orang kafir nggak tahu Tuhan. Katanya orang agama tapi kelakuannya melebihi orang kafir ya kafir. Namanya orang kafir orang yang nggak tahu Tuhan. Nggak tahu kebenaran, nggak tahu cinta kasih, hidup sembarangan kayak wong barbar. Jangan mengkafirkan orang lain. Misalnya saya pernah menemukan ayat-ayat orang yang malah Pak Ustadz, orang yang mengkafirkan orang lain, ya orang itulah yang kafir.
Soalnya Tuhan nggak pernah mengecap orang itu kafir dan sebagainya. Kalau orang sudah beragama, meskipun agama apapun, tahu Tuhan, tahu menyembah Tuhan, kelakuannya sesuai dengan ajaran Tuhan, itu bukan, meskipun hanya kepercayaan itu nggak kafir kok. Iya, semoga untuk kelanjutannya masyarakat Kedungharjo ini bisa hidup berdampingan, saling menghormati, ya. Jadi nggak saling mencaci, saling itu. Kadang-kadang Mbak, itu ada salah satu pengajar yang mau nuruti kerenteke hatine menggedeng keburu sengit, terus apa ya namanya, diberikan kepada orang lain disebarkan lagi. Jadi itu ajaran kebencian itu berbahaya. Kalau cinta tuh nggak ada kebencian, ya kalau kebencian itu adanya ya kemarahan. Ya, bukan cinta. Bukan cinta. Apa ini mau cinta benci? Nggak ada. Jadi kalau namanya cinta dan mengasihi, nernani ora kudu dadi pacare, ora. Nernani itu menghormati dan saling apa ya, ya saling menghormati, saling hidup berdampingan, toleransi, kasih. Soalnya Tuhan itu kasih. Nggon padudon kuwi iblis. Nah ini nggon wong Kristen ya Mbak, jenenge kitab Perjanjian Lama. Foto manusa kok ditato, saya mergo mbake dhewe kan nerang ngira-ngira mangan buah putih nek wong Islam. Wong pangerti apik lan ala lan becik. Kuwi lah kan melanggar dawuh Gusti iki kan tukosi kan dipangan ning iblis. Iblis sifatnya kan meri ya. Ya iblis saiki ya karo iblis mbiyen ya padha wae, wong kuwi tugase nggodha. Kon mangan kuwi enak. Bae dhewe diturunke kan ning bumi terus ada firman. Kowe ora mangan ya ora nyambut gawe. Wong wadon wis ngajak dosa, kowe bisa nang lairke lara. Iki firman Allah. Lah terus tukul gandeng Gusti iki mau welas mau asih supaya iso balekne neh, mengembalikan hubungan antara Allah dengan manusia. Ngutus nabi-nabi. Nabi gandeng rosale manusa. Akhir ngutus nabi dipateni karo wong sing balane iblis ngono kuwi. Utusna ya dipateni nah. Ya saben nabi kan duwe salahe, duwe agama, salahe ya ora. Sedangkan agama Yahudi saya nggak benci kok. Kalau memang tindakannya bagus, kenapa kita benci? Nek salah kok ditanggung dewi ya. Iya. Kesalahan manusia itu ditanggung sendiri-sendiri. Apa yang ditabur ya dia yang itulah yang dituai. Ya, kemungkinan itulah pandangan saya tentang orang minoritas. Memangnya orang minoritas itu pandangan umum. Iya. Itu ya didiskriminasi, itu ya wajar lah. Bagiku ya enggak apa, tapi kalau enggak berlebihan ya. Enggak berlebihan. Ya. Tapi kalau di masyarakat sini enggak ada. Misalnya Pak Tar itu yang mengajarkan kerukunan, enggak obong-obong enggak. Dina ceramah-ceramah menulis kan enggak pernah menjelekkan agama lain. Ya mengajaran dewi kadang sing bener itu. Hanya ajaran yang dia tahu itulah yang diajarkan kepada umatnya. Jangan nyangkut-nyangkut omahe wong liya. Saiki lho Mbak ya nek babagan ngono kuwi paman aku kok omah itu aku ngono. Lah wong sampeyan gak ngerti sini rumah tanggaku lho.
Apa mana aku ngerti rumah tanggamu kan? Iya ngerti, sing ngerti ya sampean dhewe lho. Iya. Itu gambaran orang beragama ya itu ngobok-obok rumah tanggane wong liya kan. Gak kan gak bener itu kalau MTA setiap hari bengengeng itu. Itu sama orang agama maido wong NU maido wong tokoh-tokoh apa tokoh kok provokasi. Jadi kalau memang jadi pemuka agama itu tugasnya untuk mendamaikan dunia, untuk mendamaikan masyarakat. Itu tokoh-tokoh agama tugasnya itu. Jangan ngompor-ngompori. Itu menimbulkan kebencian orang yang belum mendalami benar ya tentang agama. Yo makan di ngono kuwi. Iya. Manut. Makanya sering bergaul dengan pandangan piye jenengan iki bener. Tahu apa pandangan orang-orang yang beda agama. Tidak ada mbak. Aku benci dengan orang Islam dulu. Lah ngopo kok dadak benci-benci. Lagi nek bener ya engko diunduh dhewe nek luput dicanggo dhewe. Nek pancen ajarane ya ngono nek ya. Nah, wae kalau ajar aku ngono kuwi, bapak itu ya ora matok. Wong kuwi manute jeneng ajarane agama kuwi manut kitab suci ne. Jare kitab suci sing gawe nabi. Nabi ki utusane Allah, mesti firman saka Allah sing ditulis karo para rasul-rasule warana. Nah, teman-teman udah pada tahu kan? Toleransi itu penting loh. Jangan saling meremeh-remehkan atau menghina. Itu tidak baik loh. Terima kasih Bapak sudah mau wawancarai. Semoga ilmu yang dikasih Bapak dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya dan seluruh warga yang ada di Indonesia. Jangan sekali-kali untuk mengolok atau membeda-bedakan suku, ras, atau agama manapun. Oke teman-teman? Nah, terima kasih. Nah teman-teman, seperti itulah pengalaman multikultural yang saya jalankan hari ini. Menyenangkan bukan? Hidup berdampingan dan saling menghargai memang sangat menyenangkan. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun di dalam video ada gangguan-gangguan ataupun videonya kurang bagus. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya ya. Terima kasih.